فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 61 dari apa ini? Syarah Mu'taqad Imam Abi Hatim dan Abi Zur'ah Ar-Razi, yang mereka berdua menisbatkan kepada para guru-guru di berbagai negeri. Dan yang masih kita bahas adalah tingkatan ketiga di dalam iman kepada takdir, yaitu iman bahwasanya segalanya itu sudah dikehendaki oleh Allah. Seluruh yang terjadi pasti memang sudah dikehendaki oleh Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, walam yusbit lahu subhanahu masyiatan wa ikhtiyara. Sampai sini ya. Yaitu orang yang kaum Mu'tazilah tidak menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala kehendak dan pilihan. Aujada bihal khalaq, yang dengan kehendak dan pilihan itulah Allah mencipta para makhluk. Kama yaquluhu tawaifu min a'da'ir rusul, sebagaimana itu dikatakan oleh kelompok-kelompok yang atau puak-puak yang menjadi musuh para rasul, minal falasifati wa atba'ihim, dari kalangan ahli filsafat dan para pengikut mereka. Naudzubillah, sudah sampai kemana jahilnya sebagian umat ini. Filsafat yang menjadi musuh para rasul justru dianggap sebagai ilmu yang wajib dipelajari dan kemudian orang-orangnya diagungkan sampai sekarang. Wal Qur'anu was sunnatu mamlu'ani bi takdzibi ta'ifatain. Sementara Al-Qur'an dan As-Sunnah penuh dengan pendustaan terhadap kedua kelompok tadi. Summa yasrudu Ibnul Qayyim al-ayatil katsirata jidda fi isbati masyiatillahi ta'ala. Lalu Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ayat banyak sekali. Iya, kalau kita buka kita sampai heran, ini akhirnya mana nanti. Dalil banyak sekali untuk menetapkan Allah memang punya kehendak dan segalanya itu sudah dikehendaki yang terjadi di alam semesta ini. Ila anqala rahimahullah, sampai pada ucapan beliau rahimahullah, wa hadhil ayatu wa nahwuha, ayat-ayat ini tadi dan yang seperti itu, karena masih banyak ayat yang tidak beliau sebutkan, tatadammanu radda ala ta'ifatayid dhalal, mengandungi bantahan kepada dua kelompok kesesatan. Nufatil masyiati bil kulliyah, kelompok yang meniadakan kehendak Allah secara total, wa nufati masyiati af'alil ibad, dan kelompok yang meniadakan kehendak Allah pada amalan para hamba. Yang paling kufur jelas yang pertama, meyakini seluruh yang di alam semesta ini betul-betul bebas, tak ada kehendak Allah sama sekali. Bahkan apa? Allah tak punya kehendak, karena kehendak itu sifat. Sementara Jahmiyah dan sebagainya, mereka meyakini Allah tak punya sifat. Atau paling tidak menetapkan bahwasanya Allah memiliki kehendak pada makhluk-makhluk yang ghairu mukallafin, mungkin seperti hewan, itu Allah yang menakdirkan, atau mungkin apa, tanaman-tanaman, atau peristiwa gempa bumi, atau gunung meletus, atau banjir, itu memang Allah yang menghendaki. Tetapi untuk amalan para hamba, para mukallafin, wa harakatihim, dan gerakan-gerakan mereka, ini di luar dari kehendak Allah. Wa hudahum, demikian pula hidayah untuk mereka, wa dhalaluhum wa dhalalihim, demikian pula kesesatan untuk mereka, ini tidak di bawah kehendak Allah Ta'ala. Baik. Kata Ibnul Qayyim di dalam kitab lain, masih di awal-awal kitab Madarijus Salikin, Al-Fatihah saja membantah kelompok ini. Kenapa? Dalam Al-Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Sementara Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk memberikan hidayah ataupun menyesatkan. Biarkan makhluk berbuat sesuka dia, sehingga kalaupun masuk surga memang dengan kehebatan dia, kalau masuk neraka itu dengan pilihan dia sendiri. Ini naudzubillah atas pikiran yang sesat seperti itu.
Yang benar adalah justru kita sangat memerlukan hidayah dari Allah. Kalau tidak, kita tak akan mampu untuk mencapai surga. Karena apa? Syahwat kita mendominasi kita. Setan itu juga sangat sering menipu kita. Kalau Allah tidak menolong kita, memberikan hidayah, kita tidak akan tahu jalan yang benar dan tak akan mampu menempuhnya. Wa huwa subhanahu taratan yukhbiru anna kullama fil kauni bimasyiatih. Nah, kalau kita lihat pola ayat-ayat yang banyak tadi terkait dengan ini semua, ini ada beberapa pola. Yang pertama, terkadang Allah mengkabarkan bahwasanya segala yang di alam semesta ini terjadi dengan kehendak Allah. Wa taratan inna ma lam yasha' lam yakun. Terkadang polanya adalah dengan penafian. Bahwasanya apapun yang tidak Allah kehendaki, yang tidak Allah inginkan, itu tidak akan terwujud. Wa taratan annahu law syaa lakana khilafal waqi'. Dan terkadang pola dalam ayat adalah Allah menyebutkan seandainya Allah menghendaki sesuatu, pastilah dia akan terbentuk menyelisihi kenyataannya. Yaitu apa? Allah menghendaki untuk misalkan syariat dibuat dengan syariat itu didatangkan dengan pola yang mudah. Allah berfirman, walau sya'allahu la'anatakum. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan menyusahkan kalian. Tapi alhamdulillah Allah menghendaki syariat itu polanya adalah pola yang mudah. Di antaranya adalah Allah menghendaki untuk Nabi Musa memberikan nasihat dan musyawarah pada Nabi Muhammad untuk minta keringanan. Padahal boleh jadi kalau Nabi Muhammad tidak jumpa Nabi Musa, boleh jadi Nabi Muhammad pulang dari mana itu? Pulang dari Isra Mi'raj, syariatnya adalah 50 sholat sehari semalam. Syariat yang sangat berat untuk orang-orang lemah macam kita. Dikasih 5 saja banyak yang tak kuat. Walaupun kalau nonton bola kuat. Nah, gimana kalau 50 sholat? Tapi Allah menghendaki, menakdirkan adanya dialog antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sehingga ujung akhirnya adalah syariatnya itu mudah-mudah. Nah, di sini ada masyiah di situ untuk menjadikan syariatnya terakhirnya itu adalah sudah dipermudah untuk kita menyelisihi. Seandainya Allah menghendaki, boleh jadi kenyataannya lain. Dan kata beliau, walau wa annahu law syaa lakana khilafal qadril ladzi qaddarahu wa katabah. Seandainya Allah menghendaki sesuatu, boleh jadi sesuatu itu menyelisihi takdir yang dia tetapkan, yang sudah dia tetapkan dan dia tulis. Yaitu Allah mampu untuk merubah itu semua. Yang Allahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan, yaitu apapun yang dia kehendaki, terserah dia. Dan di sisi Allah ada ummul kitab. Tak ada yang mampu menghapus, tapi Allah mampu menghapus, merubah dan sebagainya. Baik. Wa annahu law syaa ma usia. Ini ada titik 2 harusnya ya. Dan terkadang pola kalimatnya dalam Quran itu yaitu kalau Allah menghendaki ini dia tidak didurhakai, yaitu Allah mampu memaksa seluruh jiwa untuk semuanya taat pada Allah. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Tapi Allah menjadikan adanya cabaran. Manusia diberi akal, diberi keinginan, diberi pemikiran, dan diberi hawa nafsu. Nah, lalu setelah itu dibebaskan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Diberi kebebasan. Walaupun kemudian tetap ujung akhirnya izin itu di tangan Allah. Diizinkan memilih yang ini atau yang itu. Sesuai dengan karakter jiwa dia yang Allah tahu. Wa annahu law syaa la jama'a khalqahu 'alal huda. Terkadang pola kalimatnya untuk menetapkan masyiah adalah Allah mengkhabarkan seandainya dia menghendaki, pastilah dia mengumpulkan seluruh makhluknya di atas hidayah. Menunjukkan Allah punya masyiah. Tapi ternyata masyiah Allah tidak seperti itu. Allah ingin fariqum fil jannah wa fariqum fil jahim. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Menunjukkan semuanya memang di bawah kehendak Allah. Wa ja'alahum ummatan wahidah, dan dia menjadikan mereka semua sebagai satu umat di atas keimanan. Sebagaimana kalau Allah menghendaki, Allah mampu juga itu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menjadikan seluruh makhluk bersatu di atas kekufuran. Semuanya di bawah kehendak Allah. Maka Allah maha baik, maha adil, dan maha penuh dengan kurnia. Ada yang
masuk neraka dengan keadilan Allah, ada yang masuk surga dengan kurnia dari Allah. Fatadammana dzalika annal waqi'a bimasyiatih. Maka seluruh berita ini mengandungi makna bahwasanya semua yang terjadi itu memang sudah dengan kehendak Allah. Wa anna ma lam yaqa' fa huwa li adami masyiatih. Dan maknanya adalah apa yang tidak terjadi itu karena memang Allah tidak menghendaki itu. Wa hadza haqiqatur rububiyah, dan ini adalah hakikat rububiyah. Makanya kesempurnaan iman pada rububiyah Allah adalah iman pada takdir. Barang siapa tidak beriman pada takdir, dia berarti dusta di dalam ucapannya. Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin, kata Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin. Makanya ayat itu saja, Alhamdulillahirabbil alamin, ini membantah kelompok Qadariyah Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak punya takdir. Padahal di antara makna rububiyah adalah punya takdir, mengatur alam semesta. Itulah takdir. Padahal niat mereka baik, ingin menyucikan Allah dari kezaliman lah, dari apa. Tapi ternyata keinginan yang baik kalau tidak ikut syariat, tidak ikut wahyu, tapi lebih mengutamakan ra'yu, ternyata hasilnya adalah kesesatan. Makanya keinginan baik semata itu tidak cukup kalau tidak ikut syariat. Hanya pakai ra'yu, tidak mau ikut wahyu. Hanya pakai qiyas, tidak mengikuti nas. Hanya memakai dzauq wal wajd, yaitu perasaan. Tidak memakai akad yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kita sudah punya akad untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa huwa makna kaunihi rabbal alamin, dan ini adalah makna keadaan Allah sebagai Rabbul alamin, yaitu mengatur alam semesta. Inilah takdir. Faqaddarahu taqdira. Wa kaunihi alqaima bi tadbiri ibadih. Inilah makna keadaan Allah sebagai yang yang menegakkan pengurusan, menegakkan pengaturan dan pentadbiran para hambanya. Makanya ada yang namanya qada wal qadar. Fala khalqun wala rizqun wala ata'un wala mana, dan seterusnya. Tidak ada penciptaan, tidak ada pemberian rezeki, tidak ada pemberian secara umum. Berarti dohirnya yang kedua rizq atau razq. Yang betul razq ya. Kalau rizq itu yang diberikan, itu barangnya mungkin atau apa. Tapi masdarnya adalah razq. Tidak ada penciptaan, tidak ada pemberian rezeki, tidak ada pemberian secara umum, tidak ada penghalangan, wala qabd, tidak ada penggenggaman, wala basat, tidak ada pembentangan, wala maut, tidak ada kematian, wala hayah, tidak ada kehidupan, wala idlalun wala huda, tidak ada penyesatan, tidak ada pemberian petunjuk. Huda di sini bukan hidayah dalam artian petunjuk yang diberikan, tapi ini masdar, pemberian petunjuk. Wala sa'adatun wala syaqawah, tidak ada kebahagiaan dan tidak ada kesengsaraan illa ba'da idnih, kecuali setelah izin dari Allah. Ini bagian dari iman pada rububiyah dan takdir Allah itu. Iman pada itu semua, rububiyah ma'ruf, takdir berarti bagian dari asma wa sifat. Ini mewajibkan kita untuk iman pada uluhiyah. Maka kalau tahu semuanya di tangan Dia, kita minta pada Dia, bergantung hanya pada Dia. Tidak lagi bergantung pada keris-keris atau jin-jin atau saka-saka atau apa saja itu. Wa kullu dzalika bimasyiatih, itu semua terjadi dengan kehendak Allah. Wa takwinih, dan pembentukan yang Dia berikan, takwin, kun fayakun. Itla malika ghairuh, atau kalau kita batalkan, itla malikun ghairuhu wala mudabbirun siwahu wala rabbun ghairuh. Karena tidak ada penguasa selain Dia, tidak ada pengatur selain Dia, tidak ada Rabb, yaitu pencipta dan sebagainya, selain Dia. Selesai dari Syifaul Alil. Semakin mempelajari ini, semakin kuat tauhid seseorang dan semakin tentram hidupnya di dunia ini. Tak lagi resah dengan masalah rezeki, sebagaimana dia tahu kematian itu sudah ada takdirnya, rezeki sudah ada takdir. Selama kita ditakdirkan belum mati, walaupun apapun yang terjadi, kita tak akan mati. Demikian pula rezeki, selama kita hidup, rezeki itu akan selalu ada.
Baik, ini akan menambahkan tawakal pada Allah, hidupnya jadi tentram, tidak seperti orang yang menjauh dari tauhid, penuh dengan kesengsaraan. Ilahuna wallahu a'lam. Ada soalan tentang misalnya kita dah buat satu kebaikan tapi kita terlupa untuk nak berniat yang baik kat situ, contoh. Kemudian setelah sekian lama baru kita teringat kepada kebaikan tu, kemudian boleh kita berniat pada waktu tu. Wallahu a'lam, para ulama mensyaratkan niat itu adalah sebelum perbuatan. Adapun kalau terlanjur, yaitu lupa atau apa, kalau sementara amalan perbuatan itu adalah perkara yang mubah, dia tidak dosa. Tapi bagaimana kalau niatnya adalah belakangan? Ada yang mengatakan berarti yang sebelumnya ya tidak dapat pahala, sekedar mubah semata. Tapi kalau yang sebelumnya adalah ibadah, berarti ibadahnya tidak sah. Baik. Nah, yang lain mengatakan, yaitu semoga Allah Ta'ala membantu, yaitu Allah lebih tahu orang ini selalu berniat yang baik-baik. Cuma kali ini, ya namanya masih manusia, dia lupa, dan dia berharap kepada Allah untuk menyempurnakan ibadah yang tadi. Ini bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki keadaan kalian. Termasuk dari memperbaiki keadaan adalah menyempurnakan ibadah-ibadah yang belum sempurna. Ini bagian dari rahmat Allah. Kita tak mampu menjamin, tapi kita mengharapkan agar Allah memperbaiki yang tadi kurang itu juga. Wallahu a'lam. Jelas kalau di dalam kitab fikih, kalau ibadah yang sifatnya satu kesatuan seperti sholat, kalau dia lupa niat memang batal. Para fuqaha mengatakan batal. Seperti misalkan ketika takbir dia masih ingat tadi ada customer yang buat bengang atau customer yang menipu atau apa, lalu dia langsung takbir, jelas itu tidak sah. Para fuqaha menyuruh ulang lagi walaupun sudah 2 rakaat, karena sejak awal niatnya belum betul. Karena ibadahnya tidak dimulai dengan niat. Sementara Rasulullah mengatakan innama amalu bin niat. Awal-awal amalan dia ternyata tidak dengan niat, berarti tidak memenuhi syarat. Maka wajib diulang. Contohnya kalau kita bersedekah kepada orang contoh, tapi pada waktu itu atas beberapa faktor anda tak tahu untuk nak mendefinisikan niat itu sebenarnya bagaimana. Contoh. Jadi kita selepas tu baru kita teringat sekian lama, jadi sebegitu. Jadi gimana Bro? Allahu a'lam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi di dalam Tarhut Tasrif, yang namanya niat adalah qasdul amal atau qasdus syai', yaitu menyengaja melakukan sesuatu. Kalau dia semula sudah ada niat, yaitu misalkan dia keluar dari rumah sebenarnya sudah ada niat, saya mau sedekah ke kampung sebelah. Tahu-tahu di tengah perjalanan ada eksiden atau ada TNP sedang kerja atau JKR sedang mengurus jalan, dia lupa niat, lupa untuk istimrarun niat. Setelah itu jumpa orang fakir, diserahkan duitnya, ini dia dimaafkan. Sejak awal dia sudah ada niat, cuma di tengah jalan lupa, itu aja. Jadi kalau sejak awal tidak ada niat, maka begitu dia menyerahkan tanpa ada niat sejak dari rumah, berarti memang itu adalah perkara mubah belaka. Tetapi dia dapat pahala dari sisi yang lain, karena setiap kebaikan itu akan mendapatkan pahala walaupun tanpa ada niat. Cuma dia bukan jadi suatu ibadah, cuma ada pahala dari sisi yang lain. Karena dia melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, dia dapat pahala dari sisi itu. Cuma tidak dinilai sebagai ibadah, karena ibadah diwajibkan ada niat. Baik. Seperti kita duduk baca Quran, tahu-tahu ada orang di belakang kita menjadikan kita sebagai sutroh untuk sholat. Jelas kita tidak ada niat dalam masalah jadi sutroh, tapi kita dapat pahala tanpa kita sadari. Jadi itu 2 perkara yang lain. Nah, maka boleh jadi sedekah tadi kita tidak dinilai sebagai ibadah karena tidak ada niat. Misalkan sejak awal tak ada niat, tahu-tahu memberi, tapi dapat pahala dari faktor lain karena dia telah mendatangkan manfaat untuk orang lain. Wallahu a'lam. Adapun kalau ringgit kedua dia niat, ya jelas dia dapat nilai ibadah pada niat yang tadi itu, yang diniati tadi.
Ini seandainya sejak awal keluar dari rumah tak ada niat. Kalau sudah ada niat tapi di tengah jalan lupa, para ulama mengatakan memang tidak wajib, yaitu apa? Istimrarun niyah. Melanjutkan niat itu tidak wajib. Walaupun itu nilainya lebih tinggi. Kita tahu satu amalan nilainya terkadang 100, 10, 100, 700. Semakin bagus niatnya dan semakin kekal niatnya, semakin tinggi nilainya. Wallahu a'lam.